Om Swastiastu. Ya, untuk hari ini Bapak akan memberikan anak-anak materi pembelajaran tentang ciptaan ide Sang Hyang Widi. Yaitu anak-anak harus duduk dengan baik. Nanti bagi sebentar akan mendengarkan penjelasan yang Bapak akan berikan. Ya, adapun tujuan pembelajaran yang Bapak akan berikan kepada anak-anak untuk hari ini, ya untuk yang pertama, ya mampu mengamati gambar makhluk hidup ciptaan ide Sang Hyang Widi dengan benar. Ya, untuk yang kedua, mampu mengamati gambar manusia, tumbuhan dan hewan ciptaan Sang Hyang Widi dengan benar. Yang ketiga, mampu mengamati jenis-jenis benda ciptaan Sang Hyang Widi di lingkungan sekolah. Yang keempat, mampu mengumpulkan dan menyebutkan benda-benda mati makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi yang ada di lingkungan sekolah. Yang kelima, mampu membedakan benda mati dan makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi dengan benar. Kembali Bapak pada gambar untuk selanjutnya, gambar makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi. Ya, ini Bapak jelaskan dengan gambar ini bahwa pada gambar ini ada ciptaan makhluk hidup yang tripermana, dwipermana, dan ekopermana. Di mana ciptaan Sang Hyang Widi yang termasuk tripermana adalah manusia. Mengapa manusia disebut punya tripermana? Karena manusia itu bisa berpikir, berkata, dan berbuat, atau disebut juga punya sabda, bayu, dan hidup. Ya. Yang keduanya ini ada ciptaan Sang Hyang Widi, ada yang bentuknya hewan. Hewan di sini pada gambarnya di sini ada 4 macam hewan. 3 macam hewan itu adalah hidupnya di air. 1 hidupnya di air dan 3 hidupnya di darat. Yang hidup di darat, ya itu anak-anak supaya tahu, itu ada hewan berbentuk burung, ya ada hewan kerbau, ada hewan, ya kalau tidak salah pada gambarnya itu musang atau monyet. Ya, itu yang terakhir ada gambar ikan. Kalau tidak salah ikan itu ikan hiu, kita itu hidupnya di laut. Itu ada perbedaan hidup, tingkat hidup. Itu mempunyai dwipermana, yaitu ya bisa berpikir dan bisa hidup. Ya, untuk yang ketiganya itu adalah gambar pohon atau tumbuhan, di mana pohon itu mempunyai yang namanya ekopermana, atau tumbuhan itu hanya bisa hidup dan bisa bergerak. Ya, anak-anak tahu apakah yang ini ada juga ciptaan makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi. Makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi yang pertama adalah manusia. Ya, pada terlihat pada gambar di sini ada ya 2 orang anak yang ada di atas binatang. Kalau tidak salah binatangnya itu kira-kira zebra. Ya, itu. Ada 1 orang manusia atau anak yang tangannya dibuka, yang memakai topi berwarna merah. Ya, itu. Ya, lanjutkan. Ciptaan Sang Hyang Widi yang kedua ada gambar hewan. Terlihat pada gambar hewan di sini anak-anak. Barang tentu anak-anak sudah melihat itu ada gambar, ya Bapak beritahu, berikan gambar itu namanya jerapah. Ada gambar kodok, ada gambar harimau, dan ada gambar kijang. Ya, itu yang Bapak dapat paparkan atau beritahu kepada anak-anak mengenai gambar hewan. Nah, yang terakhir ini adalah gambar tumbuh-tumbuhan. Ada tumbuh-tumbuhan ada atau pohon. Yaitu ada tumbuh-tumbuhan dan ada juga rumputnya. Itu terlihat pada gambar di sana. Ya, Bapak akan lanjutkan. Ya, ini yang paling terpenting adalah ciptaan Sang Hyang Widi yang adalah manusia. Karena manusia inilah yang punya, yang Bapak tadi sebutkan atau katakan, yang mempunyai
Tripermana. Ya, ciptaan manusia ini ada dua, ciptaan Sang Hyang Widi, ada yang laki dan perempuan. Ya, terlihat pada gambar ini adalah anak laki-laki yang memakai pakaian adat khusus untuk sembahyang. Ya, itu untuk yang laki-laki. Ya, anak-anak pun kalau akan sembahyang, ikutilah gambar ini, berpakaian dengan santun atau tertib, memakai udeng yang putih, baju putih, kamen putihnya, dan saputnya yang putih juga. Ya, ini untuk yang perempuan adalah di suatu desa. Kalau tidak salah ini paling tidak desanya kelihatan di Bali, kalau tidak Bapak salahkan desa Penglipuran kalau tidak salah. Ada di sana seorang wanita atau anak perempuan yang sedang mengaturkan canang. Ya, ini untuk yang terakhir yang dinamakan Eke Permana. Ya, Eke Permana ini atau pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan. Ini terlihat pada gambar anak-anak ada dua macam pohon. Nah, yang pertama Bapak lihat pohon kelapa. Kalau pohon kelapa itu anak-anak bisa tumbuhnya di mana? Boleh juga bisa juga hidup di pinggir pantai, bisa juga hidup di daerah pegunungan atau di daerah agak gunung, itu bisa juga. Ya, ini terlihat juga pohon pisang. Ya. Anak-anak melihat gambar pisang itu? Ya melihat. Ya, kalau melihat itu pisang yang sangat banyak mempunyai buah itu. Ya, pisangnya itu tumbuhan Sang Hyang Widi yang ada hewan. Ya, hewan atau monyet. Tahu anak-anak monyet? Yang cara bahasa Bali ini monyet itu bojog adanya. Itu bojog adanya. Ya, bentuknya mirip seperti bapak atau anak-anak dari segi raut mukanya. Ya, ada kemiripan dengan wajah manusia atau anak-anak atau bapak pun mirip wajahnya seperti monyet itu. Ya, itu ada gambar kata. Ya. Anak-anak tahu kata? Ya, kata ada warnanya hijau, ada warnanya yang tidak hijau. Kalau kata seperti terlihat pada gambar ini anak-anak adalah kata yang warnanya hijau. Yang di suatu tempat atau desa itu dikatakan kata itu namanya emplegan. Ya, itu terlihat pada gambar di sini. Dan ada juga seorang, ya kalau di dalam bahasa Indonesia teacher itu adalah guru, ya itu ada seorang anak perempuan atau guru yang sedang menunjukkan di atas di muka papan. Ya, menunjukkan apa akan ditunjukkan itu ya. Kembali ada benda-benda langit atau ciptaan Sang Hyang Widi. Ya, benda-benda langit ciptaan Sang Hyang Widi. Ya, yang pertama itu ada matahari. Ya. Yang kedua, Bapak lanjutkan bulan. Yang ketiga ada bintang. Nah, itu benda-benda langit ciptaan Sang Hyang Widi. Ya. Jadi Bapak akan dapat tarik suatu kesimpulan dengan penjelasan-penjelasan yang di atas Bapak simpulkan. Jadi alam semesta beserta isinya seperti makhluk hidup dan benda mati merupakan ciptaan dari Sang Hyang Widi. Semuanya itu Bapak sudah berikan selaku nyanyian bekal yang dipakai di rumah ya untuk anak-anak supaya ingat dengan tugas dan kewajiban. Bapak akan suruh anak-anak membuat tugas. Ya, tugasnya anak Bapak hanya berikan hanya 2 karena zaman Covid seperti sekarang tidak Bapak memberikan tugas banyak-banyak karena anak tidak boleh pergian kemana-mana dan keluar rumah, harus tetap belajar. Yang tugasnya yang pertama Bapak menyuruh anak-anak gamarlah tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ya, itu kan. Bapak menyuruh anak-anak menggamar tumbuh-tumbuhan. Dan yang untuk kedua, tugas yang nomor 2, Bapak suruh warnai tugas dengan pensil. Ya, sebagai penutup,
materi pembelajaran hari ini, ciptaan Sang Hyang Widi yang diberikan hari ini Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.